Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada berbagai informasi yang akan gue sampaikan di video kali ini. Oke, Sobat Football United. Sebelumnya gue ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Arafah bagi Sobat Football United yang hari ini menjalankan ibadah puasa Arafah. Oke, dari berbagai sumber terkait dengan pemain lini tengah ini ya, ada beberapa pemain dari berbagai sumber. Fabrizio Romano dulu ini dari sebuah podcast. Fabrizio Romano memberikan informasi terkait dengan dua pemain dulu nih ya, Ederson dan juga Aurelien Tchouameni. Ederson, Manchester United telah menyepakati kesepakatan personal dengan Ederson. Sang pemain ini memprioritaskan pergerakan ke Old Trafford dan saat ini menunggu Manchester United untuk mendorong ya kesepakatan ini dengan Atalanta setelah pertemuan baru-baru ini secara langsung di Italia. Wow, ini jadi ada situasi yang menurut gue nih cukup terdepan. Artinya Manchester United dekat. Apakah sangat dekat? Gue belum tahu. Tapi kalau dari informasi Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Manchester United dengan Ederson, dengan pihak pemain ini sudah ada kesepakatan personal ya, artinya gaji, mungkin durasi kontrak dan lain-lain. Itu sudah disepakati, sudah oke. Dan ini merupakan salah satu tahap penting, walaupun bukan satu-satunya tahap yang menurut gue untuk misalnya transfer ini supaya bisa terjadi. Salah satu hal yang penting menurut gue. Dan ini menarik, gue pernah singgung di beberapa video sebelumnya bahwa memang Manchester United ini kan beberapa kali dikaitkan dengan Ederson. Bahkan kalau tidak salah 2 musim panas sebelumnya sempat juga Ederson ini dikaitkan dengan Manchester United. Tapi kayaknya kalau memang betul, dan biasanya Fabrizio Romano memang kabarnya itu kan akurat kalau menurut gua dengan berbagai sumber yang dia miliki. Kalau memang betul Manchester United dengan Ederson sudah sepakat secara personal, bisa jadi memang selanjutnya tinggal menunggu bursa transfer dibuka, lalu Manchester United akan melakukan tahapan selanjutnya dengan Atalanta. Karena mungkin saat ini kalau Manchester United melakukan pergerakan yang resmi dengan Atalanta ya bursa transfer belum dibuka kan ya. Tapi di sisi lain juga kalau Sobat Football United ingat bagaimana cara Manchester United mendekati Matheus Cunha musim lalu ya, di mana Matheus Cunha termasuk pemain yang paling awal datang ke Old Trafford di bursa transfer musim panas tahun lalu. Itu kan juga dimulai dengan kesepakatan personal yang disepakati dulu. Nah, akankah Ederson menjadi pemain pertama yang hadir di Old Trafford musim panas ini? Kita nantikan bersama. Lalu Fabrizio Romano juga memberikan informasi terkait dengan Aurelien Tchouameni yang dilihat sebagai target impian dan dilihat juga memiliki potensi jangka panjang yang memiliki gaya seperti Casemiro. Walaupun demikian ya, kesepakatan ini dilihat sebagai sesuatu yang sangat sulit dan juga rumit karena tingginya gaji dari Aurelien Tchouameni dan bagaimana situasi Real Madrid saat ini yang menutup pintu untuk Aurelien Tchouameni ini keluar dari Santiago Bernabeu. Nah, artinya Manchester United melihat Tchouameni yang memang dihadirkan di Real Madrid sebagai pengganti Casemiro ya, secara hal yang sama juga ketika Casemiro tidak lagi berada di Manchester United ya, Aurelien Tchouameni ini merupakan target impiannya. Tapi saat ini keadaan sulit, bukan hanya Real Madrid yang tidak membuka pintu untuk Tchouameni ini keluar, artinya Real Madrid menginginkan Tchouameni untuk terus berada di Real Madrid ya. Lalu juga situasi tingginya gaji dari Tchouameni itu sendiri ya, ini merupakan salah satu faktor yang menurut gue juga menarik untuk dipertimbangkan ketika memang kita menginginkan ataupun fans ini menginginkan sebuah nama ya. Karena misalnya gaji dari Tchouameni ini sepekannya di Real Madrid itu senilai 240 ribu euro, di mana untuk Manchester United angka 240 ribu euro itu termasuk angka pemain yang penting di Manchester United. Sementara apakah Aurelien Tchouameni
tentu saja dengan proyeksi sebagai pengganti Casemiro ini bisa langsung memberikan kontribusi yang memang dibutuhkan ataupun juga peningkatan kualitas di lini tengah. Di samping juga dia saat ini menerima 240 ribuan per pekan di Real Madrid. Ada kemungkinan juga kan ketika dia memang harus cabut dari Real Madrid, maka dia juga menginginkan peningkatan gaji yang membuat situasi bisa jadi rumit ya, di mana manajemen Manchester United saat ini juga sedang berusaha disiplin dalam mengatur pengeluaran terutama gaji dari para pemain Manchester United, yang ini juga tambahan dengan pastinya Manchester United berlaga di Champions League, maka gaji pemain yang musim ini sempat dikurangi sekian persen ya, ini akan kembali full semuanya, dan ini menambah tentu saja pengeluaran dari manajemen Manchester United. Masih dari Fabrizio Romano, Manchester United saat ini melakukan diskusi dengan beberapa pemain sebagai opsi mereka ya. Dan diekspektasi sebelum Piala Dunia Manchester United akan membuat sebuah keputusan, dan setidaknya satu pemain ya akan diselesaikan dengan cepat. Nah, ini tujuan dari Manchester United, sehingga tadi dikabarkan di awal Manchester United melakukan kesepakatan dengan Ederson. Bisa jadi ini asumsi gue ya, Ederson bukan satu-satunya pemain yang memiliki katakanlah kesepakatan personal dengan Manchester United. Bisa jadi ada beberapa nama, bisa jadi sekali lagi ini asumsi gue juga memiliki hal yang sama atau mendekati, katakanlah seperti itu, karena Manchester United memiliki beberapa opsi, namun belum diputuskan ya secara jelas siapa yang akan mereka kejar duluan. Namun demikian targetnya setidaknya sebelum Piala Dunia dimulai, satu pemain sudah datang ke Old Trafford. Ini situasi yang selalu gue inginkan, bahwa sebelum preseason dimulai, kalau bisa selengkap mungkin nih squad dari tim itu sudah terpenuhi, sehingga ketika preseason berjalan, tim yang dipersiapkan ini memang sudah hampir lengkap ya, sehingga segala sesuatunya ini tidak perlu terlalu banyak tambal sulam setelahnya. Menurut gue seperti itu. Laurie Whitwell di salah satu podcast mengatakan ya terkait dengan Ederson dan juga Carlos Baleba, mereka tentu saja berada di tahap terdepan terkait dengan beberapa target pembicaraan ya Manchester United ini. Ederson dari Atalanta memiliki progres yang jelas. Apakah dia, Carlos Baleba maksudnya ya, akan berakhir sebagai sebuah target yang Manchester United akan lakukan, kita masih harus melihatnya. Nah, ini sekaligus juga seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, bahwa memang Manchester United ini melakukan pendekatan juga kepada beberapa nama. Ini luar biasa ya menurut gue. Manchester United, mereka punya dalam tanda kutip keunggulan ataupun juga faktor positif, di mana saat ini dengan posisi mereka ya, bukan cuma posisi nomor 3 saja, tidak, tapi secara keseluruhan mereka punya banyak pilihan. Jadi bola itu memang ada di Manchester United, bukan mereka harus mencari celah seperti misalnya musim panas tahun lalu, di mana Manchester United tampil tanpa kompetisi Eropa dan situasi yang tidak jelas misalnya ya di klub itu sendiri, membuat Manchester United ini harus menjalani situasi yang menurut gue agak rumit. Tapi tidak dengan saat ini. Menurut gue lebih baik seperti ini. Ada banyak pilihan dengan sedang dipertimbangkan, tentu saja dengan analisa dan juga situasi keuangan dan lain-lain, sebelum akhirnya Manchester United bergerak mendatangkan pemain yang diinginkan. Laurie Whitwell terkait dengan kenapa Manchester United mengejar Ederson. Manchester United tentu saja mencari seseorang yang bisa dipasangkan dengan Kobbie Mainoo, tapi juga merupakan sebuah alternatif. Dan ini kenapa Ederson datang ke depan. Dia memiliki 1 tahun kontrak tersisa, dan dia memiliki impian untuk bisa ke Manchester United dengan harga sekitar 40 juta pounds, dan sang pemain ingin datang. Laurie Whitwell mengatakan ya bahwa dia memiliki perkiraan kalau Manchester United ingin segera melakukan kesepakatan transfer tersebut, di mana Manchester United siap untuk hal tersebut dengan banyak hal yang harus diselesaikan dan juga banyak situasi keuangan ya yang harus diselesaikan juga dengan target-target yang berbeda. Apakah Manchester United akan mendapatkan 3 pemain tengah? Ya, di sini
tergantung juga misalnya terkait dengan keadaan keuangan, bisa jadi 40 juta pounds, 60 juta pounds, dan 70 juta pounds mungkin. Tapi kalau mereka menjual ya salah seorang pemainnya, dan ini bisa jadi Ugarte yang akan cabut karena dijual, Ederson akan dilihat sebagai pengganti dari Ugarte, bukan pengganti dari Casemiro. Ini situasi yang dianalisa oleh Laurie Whitwell. Sementara Andy Mitten mengatakan kalau Manchester United ingin menyelesaikan ya kesepakatan ini seawal mungkin. Balik lagi ke Laurie Whitwell. Ya, tadi sudah gua katakan ya bahwa memang Manchester United ini mencari orang ataupun pemain yang bisa melengkapi Kobbie Mainoo dengan kemampuan terbaiknya. Tapi Michael Carrick mengatakan Manchester United tidak bisa atau tidak memberikan garansi starter kepada semua pemain. Jadi memang pemain yang harus memberikan yang terbaik dulu ya, kurang lebih seperti itu. Manchester United ingin kompetisi di berbagai posisi dengan tipe pemain yang berbeda-beda untuk kesempatan ataupun pertandingan yang berbeda juga. Termasuk juga pertandingan yang berbeda di Champions League. Jadi mereka akan melakukan rotasi. Ini juga menarik ya terkait dengan profil pemain yang akan diincar oleh Manchester United untuk posisi lini tengah. Nah, terkait dengan posisi lini tengah, gue akan ke sumber yang lain. Rosen Sport mengatakan ya terkait dengan Matheus Fernandes bahwa West Ham United ini butuh uang 150 juta pounds ya. Terkait dengan pemain-pemain atau pemasukan dari pemain yang dijual, dan ini tentu saja ada kaitan dengan Matheus Fernandes. Dan diekspektasi ataupun diperkirakan negosiasi untuk Matheus Fernandes ini akan dipercepat karena degradasinya West Ham. Sang pemain ingin ke Manchester United, tapi Manchester United juga ingin menyelesaikan kesepakatan di awal bursa transfer musim panas. Jadi Manchester United, kesimpulannya menurut gue ya dari apa yang diinformasikan tadi, berita-berita tersebut, bahwa Manchester United punya banyak pilihan. Mereka sudah menurut gue dalam tahap terdepan ya terkait dengan beberapa nama, salah satunya Ederson. Dan yang juga digarisbawahi bahwa Manchester United ingin menyelesaikan kesepakatan secepat mungkin. Ketika jendela dibuka, bursa transfer dibuka, mereka targetnya bisa setidaknya mendatangkan satu pemain. Setidaknya juga sebelum Piala Dunia dimulai di sekitar tanggal belasan Juni, kalau tidak salah tanggal 11 Juni. Jadi ini yang menarik juga menurut gua. Dan yang sedang gua lihat kali ini adalah kapan dibukanya bursa transfer musim panas. Ya, dibukanya itu adalah tanggal 15 Juni. Tanggal 15 Juni itu dibuka, dan untuk Premier League juga sama, tanggal 15 Juni dan akan ditutup 1 September. Jadi ketika Piala Dunia dibuka sekitar tanggal 11 Juni, beberapa hari kemudian bursa transfer musim panas dibuka, dan Manchester United inginnya bisa mengamankan setidaknya satu pemain ya di awal bursa transfer musim panas nanti. Ya, target, namanya juga target ya, tapi kita lihat akan realisasinya seperti apa dari proses tersebut. Bagaimana menurut Sobat Football United hal tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.